Oke, halo boy. Kembali lagi bersama aku ya, Akhir. Kita di sini bakal ngerjain soal lagi nih. Oke, langsung aja kita kerjain. Oke. Jika panjang dari sebuah persegi panjang berkurang 20% dan lebar persegi panjang yang sama ya bertambah 40%, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik. Oke. Nah, di sini ada persen ya. Sebelumnya aku mau ngasih sebuah fakta ya, fakta menarik, fun fact gitu ya, tentang persen. Persen itu kalau misalkan ditulis dalam bahasa Inggris ditulisnya kayak gini, persen gitu. Nah, ini ada kata ya, suku kata sen. Sen itu dia suku katanya ya. Dia asal katanya dari kata century. Nah, century itu kenapa dia disebutnya century? Nah, century itu kuantitas yang nilainya tuh dia sama dengan 100 gitu. Kalau misalkan secara singkat aku bilangnya. Jadi sebenarnya persen ini dia tuh kalau misalkan kita terjemahkan, dia tuh artinya per 100 kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya 50%, ya 50 dibagi 100 jadi 0,5 kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya ya. Katanya di sini teh ada sebuah persegi panjang, panjangnya itu berkurang 20%. Jadi P ya dikurangi 0,2 P. Nah, 0,2 P dari mana? Ya ingat dari sini persen. Jadi 20 dibagi 100. Jadi tinggal berapa nih? Tinggal 0,8 P gitu ya. Dengan cara yang sama, di sini kan lebarnya dia bertambah ya. Jadi lebar ditambah 0,4 lebar. Jadi di sini 1 lebar ditambah 0,4 lebar. Jadi 1,4 lebar gitu kan. Nah, di sini kan kita ditanyakan luas persegi panjangnya ya. Luas itu apa? Luas itu untuk persegi panjang, panjang dikali lebar gitu kan. Nah, L barunya ya jelas lebar baru dikali panjang baru gitu, atau panjang baru dikali lebar baru. Nah, lebar barunya itu kan dia 1,4 lebar lama kan. Terus panjang barunya dia sama dengan 0,8 panjang lama gitu. Yang bilangan aku kaliin sama yang bilangan, yang huruf aku kaliin sama yang huruf. Jadi 1,4 ya dikali 0,8 terus dikali P kali L gitu. Nah, sekarang tinggal kita ngaliin yang ini nih. Gimana nih caranya? Gampang boy. Nah, caranya kayak gini. Ini kan sama-sama dibagi 10 ya. Jadi kayak ini. 14/10 dikali 8/10. Nah, tinggal kita kaliin yang atasnya aja nih. Untuk 14 dikali 8, itu kan bisa kita tulis jadi 10 dikali 4 dikali 8 gitu ya. Salah dong. 10 ditambah 4 harusnya nih. 10 ditambah 4 dikali 8. Tuh kan. Nah, 10 kali 8 itu dia sama dengan 80. Terus 4 dikali 8 dia 32. Nah, 80 ditambah 32 itu 112. Nah, ya udah. Yang atas ini kalau dikaliin dia 112. Yang di bawah kalau dikaliin dia 100. Nah, jadinya berapa nih? 1,12. P kali L-nya nih, jangan lupa. P kali L-nya dia kan udah kita definisi di awal. P kali L dia sama dengan L gitu. L besar maksudnya. Jadi ya udah di sini L besar. Artinya gimana nih? Artinya luasnya itu berubah dari tadinya L jadi 1,12 L. Nah, dari sini ke sini itu dia bertambah 0,12. Nah, 0,12 itu kan dia sama dengan 12 dibagi 100 ya. Artinya dia sama aja 12%. Gitu boy. Oke, berarti karena dia bertambah jadi bertambah 12%. Jawabannya yang B.
Lanjut. Oke, jika A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan D, dan lalala ini ya, dia sama dengan ini, 35.402, maka nilai A tambah B tambah C tambah D adalah titik. Oke, kelihatannya ribet tapi sebenarnya gampang, boy. Kita balik lagi ke SD nih. Kalau misalkan kita punya angka nih, angka 12 gitu ya. Angka 12 itu kan satunya itu berperan sebagai puluhan, duanya itu berperan sebagai satuan, gitu kan. Nah, ini bisa kita pecahkan jadi 10 ditambah 2, gitu. 10 itu dia kan sama aja 1 kali 10 ya. Jadi 10 itu dia 1 dikali 10 pangkat 1 tepatnya. Ditambah 2 dikali 10 juga nih, tapi pangkat 0 gitu. Jadi bisa dilihat nih, kalau misalkan puluhan itu dia 10 pangkat 1, satuan itu 10 pangkat 0, kalau ratusan nanti 10 pangkat 2, ribuan 10 pangkat 3, dan seterusnya gitu. Itu aja sih konsepnya. Nah, terus yang ini gimana? Ya udah, tinggal kita pecah lagi aja, boy. Jadi di sini 35.402. Nah, kita pecah. Jadi 3-nya itu kan dia sebagai ini ya, puluhan ribu. Jadi 30.000 ditambah ini 5-nya itu jadi sebagai ribuan, 5.000 ditambah 400 itu ratusan, ditambah 0 ya 0 aja, terus ditambah 2 itu satuan. Nah, ya udah, yang ini jadi 3 dikali 10 pangkat 4. Yang ini 5 dikali 10 pangkat 3. Yang ini 4 dikali 10 pangkat 2. Yang ini 0 dikali 10 pangkat 1 ditambah yang ini 2 dikali 10 pangkat 0. Ya udah, ini dia 3 dikali 10 pangkat B, terus yang ini 5 dikali 10 pangkat D, ya. Terus yang ini 4 dikali 10 pangkat C, terus yang ini nggak ada, terus yang ini 2 dikali 10 pangkat A. Tinggal dicocokin aja, boy. Jadi A-nya itu dia sama dengan 0, B-nya itu dia sama dengan, mana nih? B-nya sama dengan 4, C-nya itu, C-nya dia sama dengan 2, D-nya dia sama dengan 3. Oke, tinggal dijumlah aja. A tambah B tambah C tambah D, dia sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3. Berapa nih? Dia sama dengan 9. Loh, kok mudah? Oke, lanjut. Nah, jika ya X itu antara 1 sampai 2, nah, sini. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini P-nya itu dia sama dengan ini nih. X kuadrat min 4 dibagi X kuadrat min 2. Nah, ini aku mau kasih satu bentuk yang sering banget dipakai gitu dalam matematika gitu. Jadi kalau misalkan ketahui A kuadrat min B kuadrat, nah tahu selisih kuadrat ya, itu dia sama dengan A plus B dikali A min B gitu. Nah, jadi untuk yang bentuk yang ini nih, nanti bisa kita manipulasi nih. Oke, sekarang kita rapi-rapin dulu yang P-nya ya. Ini kan X kuadrat min 4 itu X pangkat 4 ya. Sorry, X pangkat 4 min 4 itu dia bisa ditulis jadi X kuadrat dikuadratin lagi, dimin 2 dikuadratin, gitu kan. Nah, ini bisa dijembrengin, boy. Jadi X kuadrat min 2, ya, dikali X kuadrat plus 2. Nah, sekarang tinggal kita tulis ya, P sama dengan X kuadrat min 2 dikali X kuadrat plus 2 dibagi X kuadrat min 2. Nah, yang ini bisa kita hajar dulu. Nah, tapi sebenarnya nggak bisa sembarang menghajar nih. Ini X-nya ini nggak boleh dia nilainya dia sama dengan akar 2 gitu. Atau dia mendekati 1,41 gitu. Kenapa?
Karena kalau misalkan X-nya dia sama dengan akar 2, kita masukin ke sini, nanti yang P-nya itu tak terdefinisi, boy. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masukin, nanti kan akar 2 dikuadratin 2. 2 kurangi 2, 0. Jadi nanti sesuatu dibagi 0. Wah, bahaya nih. Jadi, nggak boleh ini nih. Kita pertama berasumsi dulu kalau misalkan X-nya itu bukan itu. Jadi, P-nya itu dia bersisa X kuadrat plus 2. Nah, X kuadrat plus 2, titik, ya. X plus 1. X plus 1. Gitu. Kalau aku ngerjainnya biasanya gini. Jadi, P, ini Q. Titik-titiknya apa? Ya, ini kayak tanda sama dengan, tapi bukan sama dengan gitu. Jadi, kita sebut aja titik. Nah, yang ini kita pindahin ke ruas kiri, jadi X kuadrat dimin X ditambah 1, titik, 0. Gitu. Nah, ini kan jadi suatu persamaan kuadrat biasa ya. Suatu persamaan kuadrat biasa. Nah, terus gimana dong kalau kayak gitu? Nah, kalau kayak gitu, kita coba deh. Kalau misalkan dari persamaan kuadrat itu kan bisa kita ketahui diskriminannya ya. Nah, diskriminan dari ini, dia B kuadratin 4AC. 1 dikuadratin dimin 4 dikali 1 dikali 1. Nah, berapa nih? 1 kurangi 4. Nah, dia kurang dari 0. Gitu kan. Berarti D-nya ini kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, terus A-nya lebih dari 0, dia apa coba? Dia definite positif gitu. Artinya, persamaan kuadrat ini, dia selalu lebih dari 0 gitu. Nah, ya udah. Selalu lebih dari 0, ini juga selalu lebih dari, ini lebih dari gitu. Nah, berarti dari sini P-nya itu lebih dari Q ya. Tapi ingat di sini kita memegang asumsi bahwa X-nya itu bukan akar 2 nih. Nah, tapi yang jadi dilema, aku dilema ya ngerjain soal ini. Ternyata di sini X-nya itu antara 1 sampai 2 gitu. Jadi, mungkin nih X-nya itu dia akar 2. Jadi kalau misalkan ini X-nya akar 2 ya, nanti jawabannya tidak bisa ditentukan. Nah, kalau misalkan kita beri asumsi kalau misalkan X-nya itu bukan akar 2, ya nanti jawabannya P lebih dari Q. Gitu. Jadi ini sebenarnya soal ngambang ya. Gitu. Tapi dari sini kita bisa belajar nih, cara membandingkan dua kuantitas yang isinya variabel tuh gimana. Jadi kayak gini. Salah satu caranya ya. Oke. Loh, kok bingung? Oke, lanjut. Naura menjual barang dengan harga X rupiah. Jika harga beli barang tersebut adalah Y rupiah, maka keuntungan yang didapat Naura adalah titik-titik persen. Oke, di sini keuntungan dia tuh sama dengan laba. Ya. Nah, dalam kehidupan nyata itu kan kalau misalkan kita mau nyari laba ya, itu dia modal ya dikurangi kebalik, bukan modal dong. Harga jual dulu, harga jual dikurangi modal, gitu kan. Nah, di sini harga jualnya berapa? Harga jualnya tuh dia sama dengan X gitu. Terus harga belinya atau modalnya ya itu dia Y. Nah, ya udah. Kalau misalkan ditanya persentase keuntungan, ya tinggal kita bandingin aja dari modalnya gitu. Jadi labanya kita bandingin sama modalnya. Modalnya apa? Modalnya di sini Y. Gitu. Jadi X min Y dibagi Y. Nah, karena ini ditanyakan dalam presentase ya. Jadi kaliin aja 100% gitu. Atau kali 100 aja deh karena persennya di sini udah ditulis gitu. Nah, ya udah yang ini disederhanain dulu. Jadi X per Y dimin Y per Y ya dikali 100.
Jadinya X per Y per Y itu dia min 1 ya. Dikali 100. Kaliin deh, jadi 100X dibagi Y dimin 100. Nah, ya udah, jawabannya yang C. Loh, kok mudah? Oke, lanjut nih boy. Soal nomor 5 ya. Untuk X lebih dari 2 ya, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, ini sebenarnya gampang ya. Di sini P-nya itu dia sama dengan mutlak 3X plus 4 ya. Terus Q-nya itu dia sama dengan 5. Nah, ini bisa kita pakai brute force gitu. Artinya apa? Langsung hajar aja. Gimana tuh? Nah, ini kan X-nya itu lebih dari 2 ya. Kita ambil sampel aja X yang lebih dari 2. Itu kan yang kalau misalkan pakai bilangan bulat ya. Itu kan yang paling kecil. Itu dia sama dengan 3. Nah, ya udah kita masukin X sama dengan 3. Jadi berapa? P-nya tuh dia mutlak ya. Mutlak 3 dikali 3 ditambah 4. Berapa nih? 9 ditambah 4, 13. Nah, kalau misalkan kita pakai bilangan bulat, ya nilai P itu yang paling kecilnya aja 13 gitu. Apalagi kalau misalkan nanti ini tambah besar gitu. 4, 5, dan seterusnya gitu. 13 ini nanti bakal tambah besar lagi dong. Jadi di sini jelas nih, kalau P-nya itu dia lebih besar dari Q. Gitu. Loh, kok mudah?